Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Sekarang kita harus lebih semangat karena hari ini kita akan masuk materi baru. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sekarang kita akan membahas materi mengenai mengimani atau mempercayai hari akhir. Nah, di sini siapa yang tahu hari kiamat itu atau hari akhir adalah rukun iman yang kelima yang wajib kita percaya. Nah, rukun iman yang kelima ini atau hari akhir, sebenarnya kiamat itu ada dua macamnya. Yang pertama adalah kiamat sugro dan yang kedua adalah kiamat kubro. Apa sih bedanya kiamat sugro dan kiamat kubro itu? Nah, kiamat sugro ini atau biasa yang kita sebut dengan kiamat kecil adalah bencana yang merusak alam. Contohnya bisa saja tsunami, gempa bumi, air bah, banjir, terus tanah longsor. Nah, kiamat sugro atau kiamat kecil ini bisa menimpa siapa saja dan di mana saja. Contohnya ketika kita sedang mengendarai motor, lalu terjadi kecelakaan. Itu karena kita tidak hati-hati dalam mengendarai motor. Akibatnya kita mengalami kecelakaan. Atau bisa saja kita suka membuang sampah sembarangan dan mengakibatkan banjir. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kiamat kubro itu? Kiamat kubro atau kiamat besar adalah bencana yang meluluhlantahkan isi bumi maupun isi luar angkasa. Tidak ada satu makhluk pun yang akan tersisa dalam bencana tersebut. Kita mengetahui macam-macam dari hari akhir pun mempunyai nama-nama lainnya, yaitu diantaranya ada Yaumul Ba'ats. Kita tulis di sini ya. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini apa sih? Nah, ya arti dari Yaumul Ba'ats ini hari di mana dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kubur. Manusia yang telah wafat dari berpuluh-puluh tahun yang dulu, beratus-ratus tahun yang dulu, maupun berabad-abad tahun yang dulu akan dibangkitkan dengan tiupan sangkala yang kedua yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Nah, Yaumul Ba'ats itu sendiri adalah artinya hari kebangkitan. Nah, yang kedua yaitu ada Yaumul Mahsyar. Kita tulis ya. Yaumul Mahsyar ini adalah hari dikumpulkannya manusia yang telah dibangkitkan dari alam kubur di satu lapangan yang sangat luas. Dan disinilah Allah memperlihatkan segala perbuatan yang telah mereka lakukan selama mereka hidup di dunia. Yaumul Jaza itu sendiri adalah hari pembalasan atas semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia ketika mereka masih hidup di muka bumi ini. Yaumul Hisab ini adalah di mana hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Sekecil apapun perbuatan manusia tidak akan luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selagi kita masih hidup, masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, kita harus menggunakannya secara baik dan mendapatkan manfaat untuk orang lain.
Ya, yang terakhir yaitu ada yaumul mizan, di mana hari ditimbangnya seluruh perbuatan amal manusia. Jika nanti ketika ditimbang amal perbuatan kebaikan yang lebih berat dibanding dengan amal keburukannya, maka insya Allah adalah jaminannya surga. Tetapi jika sebaliknya, ketika kebaikannya lebih ringan dengan keburukannya, nauzubillah min dzalik, jaminannya adalah neraka. Tanda-tanda yang pertama adalah kejahatan semakin banyak terjadi. Kenapa kejahatan semakin banyak terjadi? Karena mereka tidak mempunyai iman yang kuat. Banyaknya perampokan, banyaknya pencurian, banyaknya begal. Karena itu mereka tidak mempunyai iman yang kuat. Bagaimana kita bisa mempunyai iman yang kuat? Setidaknya kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda yang kedua yaitu banyaknya perempuan yang bertingkah seperti laki-laki. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita selalu dihindarkan dalam perbuatan tersebut, karena kodratnya sebagai perempuan ya sudah, kita harus menerima sebagai perempuan. Ketika kodratnya sebagai laki-laki, ya kita seharusnya bertingkah laku seperti laki-laki, jangan sebaliknya. Yang ketiga itu ada banyaknya alim ulama yang meninggal. Ini mengakibatkan orang-orang yang bertanya, yang ingin mengetahui sesuatu, malah mereka mendapatkan jawaban yang sesat, karena orang bodohlah yang menjawab pertanyaan mereka dan menggantikan alim-alim ulama tersebut. Tanda hari akhir yang terakhir yaitu minuman keras menjadi minuman sehari-hari. Sebenarnya minuman keras ini adalah hal yang dilarang dalam Islam. Hikmah dari kita meyakini hari akhir yaitu yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu merasa tidak mampu atau tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah kita lakukan. Yang ketiga yaitu selalu menghindarkan perbuatan-perbuatan maksiat dan kezaliman. Dan yang terakhir adalah selalu mempersiapkan diri kita untuk hari kiamat kelak. Kesimpulan dari materi meyakini hari akhir yaitu bahwa hari kiamat mempunyai dua macam. Yang pertama adalah kiamat sugro dan yang kedua adalah kiamat kubro. Yang kiamat sugro yaitu adalah kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro adalah kiamat yang besar. Nah, hari kiamat pun juga mempunyai nama-nama lain seperti Yaumul Ba'ats, Yaumul Jaza, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, dan Yaumul Mizan. Tanda-tanda atau ciri-ciri dari hari kiamat atau hari akhir yaitu adanya minuman keras menjadi minuman sehari-hari, wanita atau perempuan bertingkah laku seperti laki-laki, banyak alim ulama yang meninggal, dan yang terakhir banyaknya kejahatan. Sebisa mungkin kita harus senantiasa memperbaiki diri kita untuk datangnya hari akhir. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.